Saudara, kita akan melanjutkan di dalam Keluaran pasal kedua. Kita lanjutkan ayat 11 ya, sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan bergantian. Yang pertama pasal 2 ayat 11 sampai ke 14, silakan saudara membaca. Kemudian sampai ayat 15 sampai ayat ke-18. Lalu ayat 19 baca sampai ayat 22. Ayat 23 sampai 25. Silakan bergantian. Ayat 11 sampai 13 lebih dulu. Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel dan Zipporah, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih memerlukan perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong, karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, mari kita doa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, kami mohon kehadiran Tuhan di dalam PA ini. Engkau juga tolong hamba-Mu untuk menjelaskan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga PA hari ini boleh jadi berkat untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah kasih Tuhan Yesus Kristus, satu kisah yang sebetulnya memakan waktu kurang lebih 80 tahun. Kisah hidup Musa yang 80 tahun itu di-squeeze, Saudara, Tuhan Yesus Kristus di dalam Keluaran pasal yang kedua ini, saudara. Setelah ini kita melihat bagaimana pasal-pasal berikutnya menceritakan bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus di dalam hidup kita, kita melihat 80 tahun, saudara, itu ditulis hanya boleh kata satu pasal saja, saudara. Sejak perjalanan Musa di dalam melayani Tuhan,
40 tahun ditulis berpasal-pasal, saudara. Ini nih sesuatu hal yang perlu kita pikirkan dalam hidup saudara. Hidup kita tidak bernilai bukan karena panjangnya umur, saudara. Bahkan dalam hidup kita, saudara, tidak nilai apa yang sudah kita dapatkan di dalam dunia ini, saudara. Tapi hidup kita dinilai bagaimana kita berespon kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kata Yesus itu yang menjadi hal yang signifikan di dalam hidup kita, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, dalam kehidupan Musa ini dibagi dalam 3 periode. 40 tahun pertama Musa ada di istana Firaun, dibesarkan sebagai anak putri Firaun, dipersiapkan untuk menggantikan Firaun. Lalu kita melihat di dalam periode yang kedua, setelah umur 40 tahun, di mana Musa melarikan diri ke Midian. Itu selama 40 tahun dia ada di Midian, saudara. Lalu setelah 40 tahun, saudara, kita melihat Allah memanggil Musa untuk melaksanakan misi daripada Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara, ada penafsir mengatakan masa Musa periode pertama, saudara, itu masa di mana Musa boleh kata mendapatkan suatu kehidupan yang memberikan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Di tengah-tengah anak-anak Ibrani yang ada di Mesir diperbudak, bahkan anak-anak mereka sebagai dibunuh waktu kecil, Musa justru dibesarkan di istana Firaun, saudara. Dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Di dalam Kisah pasal ke-7 disebutkan bagaimana Musa itu berkuasa atas perkataan dan kehidupannya, saudara. Luar biasa, itu boleh masa Musa menjadi orang yang I am something. Saya ada sesuatu dalam hidup ini. Ya. Saudara, kalau Yesus mungkin mendekatin, ya, seperti cerita mengenai akan Yusuf. Yusuf, saudara, kita melihat pada waktu di Mesir dia menjadi orang something. Tapi dia dimulai dengan suatu kehidupan dijual sebagai seorang budak. Ya. Pada waktu ada di keluarganya, dia dianggap sebagai anak kesayangan Yakub. I am something. Tapi Tuhan mengatur begitu rupa sampai dia dijual sebagai seorang budak. Budak berarti dia menjadi orang yang nothing, I am nothing. Tapi Tuhan proses hanya Yusuf menjadi seorang yang I am something. God is everything dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi sesuatu orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang ini terjadi di dalam kehidupan daripada Musa. Musa pertama, setelah kita melihat 40 tahun pertama dia rasakan I am something. Tapi I am something do nothing untuk Tuhan. Dia menjadi orang something dalam kehidupannya, tapi tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai, yang berharga dalam tangan Tuhan. Apa gunanya kita di dalam dunia anggap something, tapi di depan Tuhan kita nothing. Lalu Tuhan bagaimana sebelum memproses Musa dipakai oleh Tuhan, Tuhan mengkondisikan Musa hidup di padang belantara, di Midian. Boleh kata dia tidak punya apa-apa lagi. Dia menjadi orang yang I am nothing. Selama 40 tahun berkata dia nggak ada sesuatu kontribusi apa-apa. Walaupun dia punya sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, tapi semua yang dimiliki, semua yang dia capai di Mesir sepertinya useless, nggak bisa dipakai, menonjol selama dia di Midian, saudara. Tapi kemudian sebetulnya di tengah-tengah 80 tahun ini Allah mempersiapkan
Musa untuk dipakai oleh Tuhan luar biasa, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, ini terjadi dalam 40 tahun yang ketiga dalam kehidupannya. God is everything di dalam kehidupannya. Musa boleh dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang extraordinary, yang luar biasa sekali. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan. Waktu kita merasa something, Tuhan justru nggak memakai saudara. Sampai Tuhan itu kelak membimbing saudara, sehingga saudara menjadi orang yang nothing. Nah, waktu sudah merasa nothing dalam kehidupan, itu suatu preparation. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau kerja dalam kehidupan saudara, sehingga God is everything. Waktu engkau dan God is everything, maka kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Saudara, dalam proses hidup kita, kita sedang dalam proses menanggalkan aku kita, dan kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Selama kita masih terus mempertahankan diri, tidak melepaskan diri, tidak mau mengosongkan diri, itu hambatan besar kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam kisah yang kita pelajari, saudara, Firaun sedang berusaha untuk menindas, boleh kata ingin menindas dan menguasai, sehingga orang Ibrani nggak ada kekuatan apa-apa. Sepertinya Firaun itu punya power, punya kuasa yang besar. Tapi kita melihat Tuhan dengan kedaulatannya justru mempersiapkan Musa. Musa dibesarkan oleh Firaun, yang kelak akan dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini cara Tuhan. Di tengah-tengah keangkuhan manusia ingin menghambat pekerjaan Tuhan, justru Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mengerjakan, menggenapi rencana yang besar. Manusia boleh menghambat pekerjaan Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa dihambat sesungguhnya. Allah yang Maha Kuasa, Dia akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Seperti kita melihat bagaimana Firaun berusaha untuk membinasakan anak-anak sulung atau anak-anak laki-laki. Tapi Tuhan justru menyelamatkan Musa. Yang menyelamatkan bukan orang lain, anak putri Firaun. Lalu Musa dibesarkan di kerajaan di Mesir, dipersiapkan menjadi anak dalam tangan Tuhan untuk membebaskan orang Ibrani daripada perbudakan di Mesir. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Allah kadang bekerja diam-diam melakukan sesuatu yang besar di dalam sejarah manusia. Saudara, kata Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat, saudara, bagaimana kehidupan Musa di dalam 40 tahun, 40 tahun pertama dan 40 tahun berikutnya. Selama 80 tahun Tuhan itu bekerja bagaimana dalam kehidupan Musa. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Musa dilahirkan di tengah-tengah krisis yang besar, yaitu ada krisis orang anak-anak laki-laki daripada Ibrani atau Israel itu harus dibinasakan. Tapi justru di situ Tuhan menyelamatkan daripada Musa. Tuhan menyelamatkan Musa daripada pembunuhan anak-anak itu. Saudara, dua orang yaitu Amram dan Yokebed, suami istri yang sebagai orang tua Musa. Saudara, sebelum Musa lahir, sebenarnya Musa sudah punya kakak-kakak, atau Amram dan Yokebed sudah punya dua anak, yaitu Miriam dan Harun. Dan Musa adalah anak yang ketiga, saudara. Saudara, kita melihat bahwa orang tua Musa adalah orang beriman kepada Tuhan. Mereka berani menyatakan imannya dengan menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Lalu dalam pimpinan Tuhan, akhirnya Musa dimasukkan peti, dibawa ke tebrau, lalu ditaruh di situ. Tujuannya punya misi, supaya anak ini kelak bisa selamat, saudara. Ini tindakan iman, saudara.
Sehingga waktu dilahirkan itu diamat-amatin. Ini sebenarnya secara kebetulan, tapi tidak ada pengaturan Tuhan, saudara. Kita melihat, saudara, akhirnya Musa dilihat oleh anak putri Firaun, diangkat menjadi anaknya, dibesarkan. Akhirnya Musa boleh menjadi orang yang berpendidikan tinggi, berkuasa atas perkataannya, dan orang dipakai oleh Tuhan. Dan kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, Alkitab memberikan informasi yang indah sekali. Saudara, di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal ke-7 dan Ibrani pasal ke-11, itu menjadi dua bagian Alkitab yang memberikan penjelasan tambahan yang penting sekali untuk Musa. Dan hari ini, saudara, saya ingin membahas sekilas tentang Kisah Rasul pasal yang ke-7. Bagaimana Stefanus di dalam apologetika menjelaskan firman Tuhan, mengutip atau memberikan penjelasan tentang Musa di dalam Kisah Rasul pasal ke-7. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Kisah 7 ayat 22 sampai 29. Dan Musa dididik dalam segala khidmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu berusaha untuk mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang-orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanak 2 orang anak laki-laki. Saudara, kita kembali dalam pembahasan Keluaran pasal ke-2, saudara. Saudara, kita melihat di dalam Keluaran pasal kedua ini, saudara, pada waktu Musa telah dewasa, ya. Ini umur di dalam Kisah Rasul disebutkan berumur 40 tahun, ya. Musa ingin melihat, ya, saudara-saudaranya. Saudara, Musa walaupun dididik selama 40 tahun di Mesir, saudara ingat, ibu inangnya yaitu adalah ibunya sendiri. Ya. Jadi saudara, secara iman, kerohanian, Musa mendapatkan bimbingan daripada ibunya sendiri. Tetapi saudara, secara pengetahuan, secara kehidupan sosial, dia dibesarkan di lingkungan kerajaan. Ini kondisi yang sangat ideal sekali, saudara. Secara kerohanian, orang tua Musa memperhatikan perkembangannya. Sehingga di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir, Musa tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Bukan hanya tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Kalau itu hanya status saja, tidak terlalu penting, saudara. Tapi lebih penting lagi, Musa menangkap misi Tuhan dalam kehidupannya. Dia menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya, saudara. Sehingga dia tidak lalu lupa panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, orang tua punya peran yang penting di dalam mendidik anak-anak. Seringkali orang tua, saudara, terlalu gampang
untuk ingin anaknya itu mengalami kemajuan di dalam dunia pendidikan, ingin anaknya itu maju dalam karier, ingin jadi orang yang sukses dalam yang punya pengaruh dalam dunia ini. Tapi saudara, seringkali orang tua melalaikan pertumbuhan kerohanian, kematangan di dalam pengertian akan firman Tuhan bagi anak-anaknya. Sehingga pada waktu anak itu besar, mereka imannya jadi luntur, hidupnya jadi liar. Tidak ada lagi kesadaran sebagai umat Allah yang harus hidup berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah. Musa, walaupun dia dibesar lingkungan sekuler, orang nggak percaya kepada Tuhan, tapi rohaninya, hatinya berpusat kepada Tuhan. Dia terus memikirkan umat Tuhan. Ini tanggung jawab yang besar bagi orang tua untuk memikirkan kerohanian anak-anaknya, saudara. Kita melihat, saudara, kemudian Musa setelah dewasa, ia keluar ingin melihat keadaan daripada saudara-saudaranya. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal ke-7 disebutkan pada waktu berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Walaupun dia tinggal di lingkungan istana, dia tetap punya kesadaran ada saudara-saudaranya. Atau ingat akan God's people, umat Allah. Dia bagian daripada umat Allah. Maka dia ingin tahu keadaannya, saudara. Dia lalu mengunjungi keadaan saudaranya, saudara. Dia bukannya ingin tahu saja, ya. Lalu dia mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dan waktu dia mengunjungi saudara, ia melihat bagaimana saudara-saudaranya itu, ya, diperbudak, dianiaya. Maka kita katakan, ia keluar mendapatkan saudara untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang daripada saudara-saudaranya itu. Saudara melihat saudara dipukul, dianiaya, timbul nasionalismenya itu muncul, saudara. Dia ingin membela saudara-saudaranya. Ini ada kepedulian, ada concern, ya, akan saudara-saudara dalam penderitaan. Ia menoleh ke sana ke sini. Ketika dilihat dia tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikan mayatnya dalam pasir. Saudara-saudara bisa bayangkan Musa itu orang seperti apa, saudara? Dia orang yang berani, boleh kata. Dia orang yang punya karakter yang keras. Dia orang yang berani berkeputusan. Ini tipikal pada Musa, saudara. Dia bunuh lalu simpan mayatnya di dalam pasir. Saudara, kita melihat Musa melihat keadaan saudaranya, dia peduli, ya, dia punya jiwa nasionalisme, atau lebih katakan dia lebih berpihak kepada umat Allah, ya. Lalu disebutkan ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Saudara, umur 40 dia keluar, lalu dia keluar lagi. Didapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada mereka ini. Ia bertanya kepada yang bermasalah, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentunya perkara ini telah diketahui. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ihtihar untuk membunuh Musa. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Musa adalah orang yang nggak bisa diam.
dia orang yang punya power, punya kesempatan. Dia gunakan kesempatan dan power untuk melakukan apa yang diinginkan hatinya. Saudara kata Yesus Kristus, sisi lain saudara, apa yang ditindakan Musa itu, ya, tindakan yang ya oke-oke saja. Tapi sebenarnya saudara kata Yesus, di sini kita melihat Musa pada waktu itu saudara belum waktunya dia menjadi seorang leader. Ada proses di mana dia harus melewati pembentukan Tuhan. Saudara Yesus Kristus, Musa sudah punya kapasitas. Dia dididik cukup, latihan cukup. Sebenarnya dia sudah bisa memulai karirnya untuk melakukan misi Tuhan dalam kehidupannya. Tapi saudara, tidak selalu orang yang telah punya kapasitas, pendidikan, skill cukup, Tuhan langsung mau pakai. Ada sisi lain, ada waktu Tuhan. Tapi juga lain, ada orang tuh perlu ada pembentukan. Bukan eksternal life-nya, tapi internal life-nya dibentuk oleh Tuhan begitu rupa, supaya dia boleh menjadi alat yang betul-betul efektif dipakai oleh Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, pembentukan Tuhan di dalam internal life kita, rohani kita, ini penting sekali. Yang tidak kelihatan, tapi Tuhan mau bentuk, saudara. Kita mengetahui tentang Yusuf yang sudah kita pelajari. Yusuf 17 tahun sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai orang kepercayaan daripada Yakub, sehingga dia bisa menjadi pengawas, menjadi wakil orang tuanya untuk mengawasi saudara-saudaranya, saudara. Tapi saudara, dia masih perlu dibentuk oleh Tuhan, sehingga Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan, dijual sebagai seorang budak, lalu pernah difitnah masuk penjara. Itu sebagian pembentukan Tuhan sebelum Tuhan meninggikan Yusuf untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Demikian juga Musa, saudara. Musa sudah melewati masa pendidikan di Mesir. Bahkan orang tuanya secara kerohanian juga membentuk dia. Tapi tidak cukup, saudara. Tuhan punya agenda sendiri. Bagaimana mempersiapkan namanya sebelum dipakai oleh Tuhan. Nah, kita melihat saudara Yesus Kristus. Musa pada waktu dia sudah umur 40 tahun. Dia sisi lain menunjukkan ada kemampuan dia melakukan sesuatu. Tapi ini belum timingnya Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Maka saudara, kalau belum waktunya Tuhan, belum timingnya Tuhan, kita perlu sabar, saudara. Nah, seringkali orang tidak sabar akan hal ini. Orang seringkali lebih dikuasai oleh keinginan diri sendiri, sehingga belum jelas pimpinan Tuhan sudah berani melangkah. Ya. Sisi lain, saudara, tindakan Musa ini menunjukkan tanggung jawabnya. Melihat ketidakadilan sosial, melihat penindasan, dia nggak bisa diam. Dia harus melakukan suatu tindakan. Melihat saudaranya bertengkar, dia ingin menjadi penengah. Tapi kita melihat hasilnya, apa yang dikerjakan saudara. Saudara Yesus Kristus, pada waktu Musa membunuh orang Mesir, tutup dengan pasir, sebenarnya masalah selesai. Oh tidak, masalah nggak selesai. Timbul suatu masalah yang baru. Lalu kita melihat waktu Musa melihat orang-orang Ibrani bertengkar. Musa tujuannya membereskan masalah. Tapi yang dihadapin, yang ingin ditolong, justru salah mengerti. Timbul masalah baru lagi. Sampai akhirnya Musa harus lari dari Mesir, pergi ke Median. Nah, saudara Yesus, ini bagaimana Tuhan, sepertinya semua peristiwa ini kebetulan. Tapi sebenarnya di sini ada pengaturan Tuhan yang begitu sangat baik sekali. Saudara, kita melihat
Tuhan memimpin kita tidak selalu dengan miracle, tidak selalu dengan yang positif sepertinya. Tapi ada hal yang kadang-kadang kita nggak mengerti cara Tuhan. Tetapi dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kita melihat ya, waktu Musa diselamatkan dari Teberau, dari sungai Nil, gak ada mujizat, sebenarnya natural. Tapi yang natural itu bukan berarti gak ada campur tangan Tuhan. Yang natural itu juga Tuhan memakai cara yang natural untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang natural itu sebenarnya ada unsur extraordinary, yang luar biasa. Musa diselamatkan dari air, bahkan akhirnya dia belum diangkat menjadi anak putri Firaun. Ini hal yang natural, tapi di dalam hal yang natural itu ada extraordinary, yang luar biasa. Demikian juga saudara kalau kita melihat Musa, saudara, kan Yesus akhirnya harus menjadi buronan. Ini hal yang negatif sepertinya. Dia harus lari dari Mesir menuju Media. Tapi di balik semua hal ini, ada hal yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan daripada Musa, saudara. Musa akhirnya boleh kata pergi daripada Mesir. Pergi dari Mesir, saudara, ini bukan sekedar pergi. Kenapa? Karena dia ada kepedulian kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, orang cenderung kalau sudah hidup nyaman, hidup enak, dia nggak terlalu pusing dengan orang lain. Bahkan orang sudah hidup enak, nyaman, kita susah untuk keluar dari comfort zone. Kita ingin kenyamanan. Bahkan kita nggak peduli nasib orang lain, saudara. Bahkan kalau mau terlibat sesuatu, pikirkan untung ruginya apa, saudara. Itu sifat manusia di dalam hidup kita, saudara. Waktu kita sudah mengalami kenyamanan, kita mengalami hidup yang enak, kita susah untuk keluar dari comfort zone kita. Dan andai kata kita mau mengembangkan diri, kita pasti pikirkan untung rugi bagi saya itu apa. Saya mengerjakan sesuatu, untungnya apa? Ruginya apa? Kalau rugi, saya harus korban, untuk apa saya ngerjain? Maka cenderung kadang orang makin hidup makin self-centered living. Hidup makin berpusat kepada diri sendiri. Nah, hidup berpusat bagi sendiri susah untuk bisa mengerti kesulitan orang lain atau berkorban bagi orang lain, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, orang di dalam hidup ini makin hari pasti memikirkan safety-nya untuk diri sendiri. Kita akan berusaha untuk mengatur supaya hari depan saya itu lebih nyaman, lebih baik. Sehingga makin hari kadang-kala tambah sadar hidup kita makin egois. Dan di sini saudara kita melihat bahwa waktu Musa melihat keluar lalu peduli pada orang lain, saudara, ini bukannya naluri biasa, tapi saudara, ini menyatakan kedewasaan rohaninya. Ini menyatakan pertumbuhan rohaninya, saudara. Kenapa? Tindakan dia keluar melihat saudaranya, surat Ibrani menyatakan itu tindakan iman. Bukannya sekedar naluri biasa, tindakan iman. Coba kita melihat di dalam surat Ibrani, membaca bagaimana Musa ini, saudara. Ibrani pasal ke-11 ayat 23. Saya akan bacakan ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 aja dulu, ya. Saya akan bacakan Kisah 11 ayat 23 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman,
Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dalam dosa. Ia menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kayanya lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat, saudara, Musa meninggalkan istana, lalu berani melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksetujuannya kepada Firaun. Ini tindakan iman. Ini ada sesuatu kesaksian iman bahwa dia lebih suka menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan di Mesir. Kita akan kesenangan di dalam dosa. Saudara Yesus Kristus, ini suatu tindakan yang luar biasa sekali, saudara. Saya ulangi lagi ayat 24-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, ini sesuatu dia menolak disebut anak putri Firaun. Artinya, saudara, dia mengatakan, saya ini orang Ibrani, saya umat Allah. Ini berarti, saudara, dia berani menyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Dia mau menganggap kekayaan Mesir ini nothing. Demi apa? Demi Tuhan. Saudara, nggak gampang ya untuk mengatakan demikian, saudara. Mesir waktu itu negara yang superpower, dan Musa sudah pendidikan yang bagus. Tapi dia aku menolak sebagai anak putri Firaun dan rela menderita bersama dengan umat Tuhan. Saudara-saudara, kata Yesus Kristus, di dalam pengalaman saya menerima mahasiswa masuk sekolah teologi. Ada beberapa mahasiswa sebelum mereka menjadi hamba Tuhan, mereka sudah ambil studi, ambil S1, S2, S3 bahkan, mau menanggalkan semua profesinya itu menjadi hamba Tuhan. Ini suatu hal tidak, kalau bukan panggilan nggak mungkin, saudara. Dia berani meninggalkan honor miliaran rupiah untuk menjadi hamba Tuhan dengan honor yang hanya cukup untuk hidup, saudara. Ini adalah suatu tindakan iman, saudara. Musa menolak menjadi anak putri Firaun, lalu mau bergabung dengan umat Tuhan. Berarti, saudara, semua kekayaan yang dia boleh menjadi hak dia mau kesampingkan semua. Dia abaikan, lalu pikul salib untuk mentaati kehendak Tuhan. Saudara, dalam pekerjaan Tuhan, tanpa ada tindakan iman, tanpa ada siap untuk berkorban, tidak ada pelayanan. Pelayanan ada tindakan iman. Pelayanan pada dalamnya ada sacrifice. Engkau mau dipakai oleh Tuhan, perlu ada tindakan iman. Tindakan iman apa? Kita pasti meninggalkan comfort zone kita, nyaman kita pasti lebih sulit. Tapi karena demi umat Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, kita ada tindakan iman, lalu kita siap untuk berkorban bagi Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita melihat segala pelayanan kita, kadang-kadang kita pikirkan, kalau saya melayani, pasti waktu kita dengan keluarga, pekerjaan, pasti berkurang. Kalau kita nggak lihat pekerjaan Tuhan, nggak lihat Tuhan sendiri yang kita layani, kita nggak mau berkorban,
mengkorbankan waktu kita, tenaga kita, atau uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena otak kita sudah disetting. Kalau saya melakukan sesuatu, untungnya apa? Profitnya apa? Kalau nggak ada profit, nggak mau untung, nggak ada untung, untuk apa saya ngerjakan itu? Tapi waktu kita melayani Tuhan, saudara, kita harus punya pikiran yang menembusi itu. Kita bukan lagi mencari untung, profitnya apa. Tapi sisi lain sudah kita pikirkan apa yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Itu yang menjadi fokus dalam kehidupan saudara dan saya. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Tuhan percaya pada kita. Lalu pada saatnya Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu. Ini perlu ada langkah iman, tindakan iman. Dan setelah kita melihat Musa, saudara, waktu dia dewasa, dia tahu identitasnya. Dia sebagai umat Allah. Dia harus bergabung dengan umat Allah. Lalu dia berani ada suatu tindakan iman. Lalu akibatnya gimana? Dia harus menjadi orang yang, boleh kata, menjadi orang buronan atau orang melarikan diri, ya, untuk mengenapi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sudah kita melihat selama 40 tahun dia dibentuk di Mesir. Lalu dia keluar dari Mesir. Sudah kalau Yesus lalu Tuhan memimpin dia ke Median. Sudah kita melihat ini pimpinan Tuhan, saudara. Yang kadang-kadang cara Tuhan memimpin itu berbeda dengan cara manusia, saudara. Saudara, kalau kita pikir untuk apa Musa selama 40 tahun di situ? Ada program Tuhan di situ. Walaupun Alkitab nggak mencari secara mendetail, saudara. Allah mengizinkan Musa selama 40 tahun di Median. Itu persiapan Tuhan. Ada persiapan manusia selama 40 tahun di Mesir. Ada persiapan rohani selama 40 tahun di Median. Persiapan Tuhan ini penting. Ini yang menentukan, saudara. Persiapan apa? Supaya Musa sadar bahwa walaupun Musa punya kapasitas banyak hal, tapi yang membuat dia dipakai Tuhan itu hanya anugerah Tuhan. Yang dia buat sukses itu karena pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, Musa tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Saudara, kenapa? Saudara, waktu Musa melayani Tuhan, ini adalah peperangan rohani. Tidak cukup dengan segala persiapan manusia. Perlu kuasa hikmat Tuhan yang menyertai, saudara. Kita melihat, saudara, Musa selama 40 tahun harus memimpin bangsa Israel. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan sudah siapkan selama 40 tahun Musa boleh menjadi seorang yang dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas yang begitu sangat tidak mudah ini. Saudara, kita melihat Musa akhirnya di dalam waktu sekejap hidupnya berubah. Dulu tinggal di istana yang bagus, semua fasilitas tersedia. Dia juga dihargai, dia punya posisi, punya kekayaan besar. Tapi sekarang dalam waktu sekejap, saudara, dia meninggalkan semuanya itu, lalu masuk ke padang belantara, tidak punya apa-apa. Dia hanya bawa badan saja. Yaitu pelatihan Tuhan selama 40 tahun di Median. Tapi setelah bukan berarti selama 40 tahun itu Tuhan tidak pelihara, Tuhan pakai turut bekerja di dalam kehidupan Musa. Setelah Musa membunuh, ya, lalu Firaun tahu, maka Musa melarikan diri ke Median. Ya. Saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, tiba di tanah Median.
Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara, kita melihat Musa boleh kata melarikan diri dari Firaun, lalu ke tanah Median. Saudara, ada suatu perubahan yang drastis dalam kehidupan Musa. Tapi yang boleh kata secara manusia, saudara, ini hidup seperti bumi sama langit. Dulu di istana yang begitu bagus, sekarang di padang gurun di Median. Tempat secara manusia itu gak nyaman. Tapi situ Allah sedang membentuk daripada Musa. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, saudara lebih pilih mana? Engkau hidup tanda kutip nyaman, tapi nggak ada penyertaan kehadiran Tuhan. Sama hidup dalam kesulitan, tapi ada kehadiran penyertaan Tuhan. Ya, pilihan yang paling bagus, hidup nyaman, hidup tenang, tetap dalam penyertaan Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan saudara, kalau saudara pikirkan, saudara merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan pada waktu lancar atau waktu kesulitan. Jujur saudara, kita lebih rasa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan pada waktu dalam kesulitan. Saudara, Musa harus melewati kesehariannya selama 40 tahun di Median. Ini tidak mudah. Tapi saudara, Musa adalah orang yang boleh kata cekatan, ringan tangan, ringan kaki. Artinya orang yang ada kepedulian pada orang lain, saudara. Dia tidak gengsian. Ya. Saudara, Musa itu anak putri Firaun, seorang pangeran. Seorang pangeran seringkali kan bosi, ya, suka dilayani, lalu memerintah, ya. Mau turun ke bawah, mau melayani, mau berkorban, ya, mengalah, itu tidak mudah, saudara. Tapi kita melihat saudara Yesus Kristus, Musa punya karakter, hidupnya itu ada kepedulian kepada orang lain. Bahkan ringan tangan, bukan ringan tangan suka pukul, ya, ringan tangan yang suka bantu orang. Sehingga saudara, kita melihat di dalam kisah ini, saudara, kita akan perhatikan kisah ini. Musa duduk di tepi sumur, sebuah sumur. Adapun imam di Median itu memiliki 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan itu, memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Saudara, kita perhatikan di sini, saudara. Musa adalah orang yang boleh kata yang punya kepedulian kepada orang lain. Kita melihat ada anak-anak imam di Median yang sedang ambil air di sumur itu. Lalu ada gembala-gembala lain yang mengusir. Kembali saudara, seperti peristiwa yang sebelumnya, Musa melihat orang Mesir menganiaya orang Israel, Musa respon. Ya. Lalu melihat ada 2 saudara orang Israel sedang bertengkar, Musa berespon ingin menengahi. Ya. Lalu kita melihat ada gembala-gembala yang mengganggu anak-anak atau putri-putri daripada imam di Median. Musa kembali terlibat di dalamnya. Artinya, Musa adalah orang yang memiliki jiwa peduli kepada orang-orang yang tertindas, saudara. Atau peduli dengan keadaan-keadaan kehidupan sosial sekitarnya, saudara. Jadi orang yang concern kepada orang lain, saudara. Dan dia mau melibatkan diri untuk keadilan. Ada kepedulian dengan masalah justice, keadilan sosial. Maka kali ini dia juga bertindak, saudara. Jadi orang yang boleh kata punya prinsip dalam hidupnya, dia coba menerapkan di dalam kehidupannya
firman Tuhan itu bukan sekedar teori di otak, tapi diterapkan di dalam kesehari-harian dalam kehidupannya. Di dalam segala aspek hidupnya, firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan daripada Musa. Saudara, di sini kita melihat Musa itu bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Saudara, memberi minum kambing domba. Ini saudara ingat pacar daripada Ishak, siapa? Ribka, ya. Seorang wanita tapi juga mau kerja, ya, mau kasih minum onta gitu ya. Ini kita lihat Musa adalah orang yang boleh kata ada humble-nya, ya. Orang yang keras tapi juga ada rendah hatinya, memberi minum kambing domba. Dan di sini saudara ada hal yang natural tapi bentuk pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya. Ketika sampai ke Rehuel ayah mereka, berkatalah, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Saudara bayangkan 7 orang putri itu kira-kira bawa ambil kambing domba itu berapa, saudara? Ya, puluhan, ratusan kali. Kita melihat ada orang yang rendah hati, ya, Musa ini. Ia berkata kepada mereka, ini masih bicara tentang Rehuel, ya, ayah daripada putri-putri ini, putri-putri imam ini. Ia berkata kepada anak-anak, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikannya Rehuelah, Sipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamai Gersom. So katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Di sini saudara, terjadilah love story dari kehidupan Musa. Musa pada waktu dalam pelarian ini, dia menemukan seorang istri, yaitu Sipora, anak imam di Midian, saudara. Lalu punya anak Gersom. Nah ini saudara, kita melihat Tuhan memimpin Musa, sehingga Musa bertemu dengan orang Midian, imam di Midian, lalu bertemu dengan pasangan kehidupannya. Saudara, ini semua hal yang natural yang Musa alami di dalam persiapannya sebelum Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Musa sedemikian rupa, mempersiapkan Musa sebagai seorang pemimpin yang besar melalui cara-cara yang biasa, tetapi ada unsur extraordinary. Kenapa? Ada campur tangan Tuhan. Kelihatan Tuhan mempersiapkan Musa begitu rupa. Sehingga kita melihat saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Musa ke Midian selama 40 tahun. Waktu begitu cepat sekali dia punya anak, dia berkeluarga punya cepat sekali, saudara. Dan ini ada suatu persiapan. Kalau orang sudah umur 80, sudah punya anak, mau kerja apa lagi? Mungkin secara manusia Musa mikir, saudara, ini sudah umur, sudah tua, untuk apa? Selagi mungkin dia anak besar, dia sudah nggak ada apa-apa lagi. Secara manusia, saudara, selama 40 tahun sudah nggak ada apa-apa, sepertinya sudah tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupannya. Tapi saudara, Tuhan punya sesuatu rencana yang kadangkala tidak bisa dipredik oleh manusia. Justru pada usia 80 tahun ini, yang sebenarnya secara manusia itu masa persiapan, sudah bukan persiapan lagi, masa pensiun atau persiapan pensiun, justru di situ Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan Musa. Allah ingin menggarap kehidupan Musa,
ingin memakai Musa di dalam penghujung hidupnya yang sepertinya sudah habis karier saya. Justru saat ini menjadi starting point Allah mau bekerja dalam kehidupan Yusuf. Saudara, kita melihat minggu akan datang, kita akan pelajari bagaimana Musa menerima panggilan Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin berikan penjelasan, saudara. Musa selama 40 tahun, pertama dia mengalami suatu keadaan yang boleh kata menanjak, saudara. Naik gitu. Lalu saudara 40 tahun ke depan sepertinya dia itu turun. Turun begini, saudara. Tapi sebenarnya waktu dia turun berarti wah sudah habis. Time's up, sudah selesai waktuku. Tapi sebenarnya di dalam masa turun ini ada maksud Tuhan. Waktu sudah seperti sudah selesai. Waktu Tuhan ketemu Musa pun aku tidak bisa ngomong, aku nggak bisa apa-apa. Artinya saudara, sepertinya segala sesuatu yang dia capai di Mesir sudah selesai, nggak ada sisa. Tapi justru waktu Musa mengatakan aku sudah, nanti nggak ada apa-apanya itu, Tuhan mulai sesuatu yang baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu lalu tuh lihat di grup hamba-hamba Tuhan ya, yang dari grup teman-teman saya lama-lama ya. Kisahnya yaitu persiapan umur 60 tahun mau kerja apa ya, mengisi masa tua tuh gimana. Saya kok nggak setuju cerita. Memang ceritanya mengharukan, ceritanya begitu sangat memberikan inspiratif, tapi non-biblical, nggak alkitabiah sama sekali. Sudah kadang suka akhirnya hanya mikirin diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Alkitab mengajarkan berbeda. Kita harus hidup berpusat kepada Tuhan. Kita terus tambah tua makin berbuah lebat tuh Tuhan. Saudara Yesus, Musa waktu 40 tahun terakhir ini hidupnya sudah selesai. Tapi sebenarnya bukan selesai. Justru Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan Musa. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi Tuhan ingin memakai Musa untuk pekerjaan yang extraordinary. God is everything. Dalam hidup kita kadang-kala kita ingin hidup boleh mengalami kemajuan secara manusia. Tapi apa artinya kemajuan kita capai dalam hidup ini? Tapi engkau mengalami kemunduran di dalam kehidupan rohani, saudara. Kita perlu ada keseimbangan, bahkan yang rohani menjadi utama dalam hidup kita. Jangan sampai hal-hal yang duniawi atau yang sekuler ini mempengaruhi hidup kita sehingga hal-hal yang baik rohani kita makin hari makin terjepit dan kita nggak bertumbuh. Paulus pernah mengatakan, walaupun manusia lahiriah kami sebagai merosot, tapi manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Di tengah-tengah manusia kadang menurun dan mengambil itu selesai. Justru kadang-kala waktu itu Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Allah memulai sesuatu yang menurut manusia kadang-kala itu tidak bisa terjadi. Tuhan memakai Musa di dalam keadaan kondisi yang pikir Tuhan sudah tidak pakai dia. 40 tahun masa yang tidak pendek, panjang. Dan sepertinya Tuhan membiarkan Musa seperti itu. Tapi di balik itu sebenarnya 40 tahun Tuhan sedang membentuk Musa supaya Musa akhirnya boleh bangkit menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Di antara saudara saya sudah sebagian besar sudah 50 tahun ke atas. Ada yang sudah 70 tahun. Pikir waktu saya sudah selesai, sudah habis. Kadang Tuhan justru mulai bekerja dalam hidup kita pada waktu yang membuat orang berpikir sudah tidak produktif,
sudah waktunya emeritus atau retired. Justru Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berkenalan dengan beberapa orang di Korea. Mereka sebagian besar saudara yang menjadi pelayan Tuhan. Saudara, waktu masih muda mereka karier, begitu lupa. Tapi kemudian waktu dewasa mereka mengenal dan percaya Tuhan. Sebagian di antara mereka saudara ingin pensiun dini. Tidak kerja secara umum, tapi dia mau menjadi misionari. Sudah usia, sepertinya sudah 50 tahun ke atas. Baru start mereka belajar teologi dan siap menjadi seorang misionari. Dan Tuhan pakai saudara. Ya, setiap kita dipanggil secara unik oleh Tuhan. Musa boleh menjadi patron. 40 tahun pertama dia rasa something. 40 tahun kedua dia rasa I am nothing. 40 tahun ketiga dia boleh pikiran God is everything. Segala sesuatu saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kerjakan dengan iman kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya boleh bahas pada malam hari ini sekaligus dorongan bagi kita sekalian. Biar Tuhan selalu menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara. Dia menjadi prioritas dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan mengkuatkan kita seperti Musa akhirnya boleh menerima panggilan Tuhan, hidup dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyatakan panggilannya dalam kehidupan saudara, sehingga saudara boleh hidup dipakai oleh Tuhan. Amin.